Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Shalom, selamat sore menjelang petang Sobat Kompare semuanya. Ya, kita kembali berjumpa pada saat ini dalam persekutuan Kompare. Semoga rekan-rekan Kompare semuanya dalam keadaan sehat dan tentu saja semangat ya, meskipun kita kembali bersekutu secara online pada saat ini. Yuk Sobat Kompare, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar tentang firman Tuhan pada sore petang hari ini. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa Engkau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali bersekutu walaupun kami lakukan secara online. Tapi kiranya sukacita yang daripada-Mu saja Tuhan boleh tetap kami rasakan dan boleh kami terima. Dan Tuhan, kami akan kembali belajar tentang firman-Mu pada saat ini. Engkau sendiri akan menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan pada saat ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, Sobat Kompare semuanya, tema persekutuan kita pada sore petang hari ini adalah kebaikan ya. Temanya adalah kebaikan, di mana bacaannya akan diambil dari Amsal 12 ayat 12 sampai dengan 14. Firman Tuhan akan saya bacakan sebagai berikut. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang pada saat ini telah mendengarkannya dan boleh melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Sobat Kompare semuanya, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan ya. Pertanyaannya seperti ini. Apa ya pentingnya melakukan kebaikan? Nah, apa ya pentingnya kita melakukan kebaikan? Kira apa ya jawabannya ya? Menurut Sobat Kompare apa? Mungkin jawabannya ada yang seperti ini ya. Kita melakukan kebaikan satu, agar kita disukai oleh orang ya. Kalau kita baik, pasti orang menyukai kita, dekat dengan kita. Kemudian mungkin juga ada jawaban seperti ini. Karena memang sejak kecil oleh orang tua kita, oleh bapak, ibu, guru di sekolah, kita semua diajarkan untuk berbuat kebaikan.
Ya, bahkan setiap agama di dunia ini semuanya mengajarkan untuk berbuat baik. Nah, mungkin ada lagi jawaban lain, ya. Dengan melakukan kebaikan, hidup kita menjadi bahagia. Hidup kita menjadi sukacita, ya. Mungkin ada jawaban lain, tapi untuk sementara jawabannya mungkin seperti itu ya. Nah, kita akan kembali kepada kitab Amsal yang kita baca tadi, di mana kitab Amsal itu ya merupakan kitab yang berbentuk puisi, yang isinya merupakan nasihat untuk mendidik manusia. Kitab Amsal ini seringkali membandingkan orang bodoh dengan orang bijak, atau membandingkan orang jahat dengan orang baik. Ya, hal ini bertujuan agar pembacanya lebih mudah memahami konteks yang sedang dibicarakan. Karena memang di dalam kehidupan itu terdapat dua prinsip yang bertentangan. Misalnya, terang dengan gelap. Kemudian, baik dengan jahat. Jadi, kitab Amsal ini betul-betul menyodorkan dua pilihan yang bertentangan. Contoh lagi seperti api dengan air, beserta resiko yang akan dijumpai ketika kita memilih salah satunya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, yaitu ayat 12, 13, dan 14. Di mana ayat 12a tadi dituliskan ya, orang fasik mengingini jala orang jahat. Nah, jala ini dapat kita bayangkan sebagai sebuah perangkap yang digunakan untuk menangkap sesuatu. Yang biasanya untuk menangkap ikan, di mana ikan ini nanti mungkin bisa dikonsumsi, bisa dimakan, atau ikan nanti bisa buat dijual gitu ya. Nah, orang jahat menggunakan perangkap ini untuk menjebak orang lain. Ya, setelah orang itu dijebak, dalam tanda kutip, orang itu bisa dimakan atau orang itu bisa dijual. Ya. Jadi pada saat ini orang seringkali menjebak sesamanya supaya terjatuh dalam hal-hal yang negatif, atau bahkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kejatuhan dari sesamanya itu. Kemudian lanjut kepada ayat 12b yang dituliskan, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Ya. Di sini orang benar digambarkan sebagai tanaman yang bisa berakar serta mendatangkan hasil. Sebuah tanaman tidak akan bisa hidup ya kalau akarnya tidak sehat. Kalau akarnya busuk, tentu saja tanaman itu tidak bisa hidup. Malah mungkin tanaman itu mati. Jadi bila akar ini berfungsi sebagaimana mestinya, akar ini berfungsi dengan sehat, dengan baik, maka akan membuat tanaman tumbuh subur dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Orang baik akan dapat memberikan kegunaan dalam hidupnya buat orang lain, juga buat hewan, juga buat tumbuhan, juga buat alam semesta ini. Contohnya pasti Sobat Kompare sudah tahu ya, kegunaan kehidupan kita buat orang lain, buat tumbuhan, buat alam semesta. Ya. Misalnya, seseorang itu mengasihi sesamanya, ya. Ya, dia berguna, dia memiliki kasih dengan mengasihi orang lain, dengan menghormati sesamanya. Selain itu, orang itu juga baik dengan cara dia menyayangi hewan, merawat hewan, juga merawat tumbuhan. Juga dia pasti peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dengan peduli mungkin apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian rajin membersihkan lingkungannya, ya. Itu dia peduli karena dia orang baik. Ya. Kemudian lanjut
ke ayat 13. Ke ayat 13a dahulu, yaitu tertulis orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Nah, orang jahat seringkali mengucapkan kata-kata bohong, kata-kata fitnah, mungkin juga bisa ujaran kebencian dan lain sebagainya. Penulis Amsal hendak mengingatkan bahwa orang-orang yang seperti ini ya seringkali nantinya akan terjerat oleh perkataannya sendiri. Seperti yang sering kita temui ya Sobat Kompare, bila seseorang itu sering berkata bohong, kata-kata yang gak bisa dipercaya, kata-katanya penuh dengan fitnah, pasti orang tersebut akan sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian lanjut ya pada ayat yang ke-13b, di mana dituliskan, tetapi orang benar akan dapat keluar dari kesukaran. Nah, maksudnya ialah karena orang benar selalu mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang jujur, maka orang benar ini akan dipercaya. Dan dengan sukacita, maka teman-temannya atau sesamanya pasti akan bersedia untuk menolong, untuk membantu ketika orang benar ini mendapatkan kesulitan. Kemudian lanjut kepada ayat 14 ya. Di mana ayat 14 ini merangkum 2 ayat sebelumnya. Yakni setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya. Orang yang berkata-kata dan berlaku dengan baik akan mendapatkan hal-hal yang baik. Sedangkan orang yang berkata-kata dan berlaku jahat tentu saja akan mendapatkan hal-hal yang jahat. Perkataan dan perbuatan itu tidak dapat dipisahkan. Karena tidak mungkin ya orang baik akan berkata baik namun berlaku jahat. Demikian juga orang berlaku baik namun perkataannya jahat. Jadi tentu saja semuanya itu akan berjalan berdampingan. Dia berlaku baik, pasti juga kata-katanya baik. Nah, demikian Sobat Kompare. Sekarang kembali kepada kita sekalian. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Ya, saya yakin Sobat Kompare masih mengenal dan pasti tahu ya tentang hukum sebab akibat. Dan tentu saja hukum sebab akibat itu masih berlaku di dalam kehidupan kita pada saat ini. Meskipun iman Kristen tidak mengenal atau mempercayai bahwa dengan berbuat baik maka kita akan mendapatkan pahala. Karena kita tahu bahwa keselamatan yang telah kita terima ini semata-mata itu merupakan karunia dari Tuhan semata. Atau bisa disebut apa? Ya, sola gratia. Lalu kembali ke dalam pertanyaan tadi. Lalu untuk apa ya kita ini berbuat baik? Karena kalau berbicara kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita pada saat ini, kalau orang berbuat baik malah sering kali orang itu dibully, diganggu, malah anak-anak yang nakal justru mereka malah menjadi anak-anak yang populer, teman-temannya banyak. Nah, dengan melihat fenomena ini maka begitulah anak remaja saat ini mungkin malah memilih menjadi anak nakal dibandingkan menjadi anak yang baik. Dengan tujuan apa? Ya supaya populer mungkin juga, dan yang jelas bisa mendapatkan banyak teman. Nah, seperti penjelasan yang di depan tadi, penulis Amsal mengatakan ya, dan mengajarkan bahwa setiap perkataan atau tindakan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, berbeda ya dengan karma atau konsep lain yang sejenis. Penulis Amsal ingin menyampaikan bahwa hal yang tersebut di atas tadi tentang balasan setimpal tadi ya, itu merupakan konsekuensi logis
atas perkataan atau perbuatan yang kita lakukan. Jadi, ya sobat kembali semuanya, melakukan perbuatan baik itu bukan untuk mencari keselamatan diri. Bukan untuk mencari keselamatan diri. Tetapi karena memang hal itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita pada saat ini. Ya, karena dengan kita melakukan baik, maka kita mengharapkan seluruh kehidupan dalam masyarakat ini boleh menjalani kehidupan yang dalam damai dan sejahtera. Jadi itu ya, sekali lagi, kita melakukan kebaikan bukan untuk mencari keselamatan, tetapi agar kehidupan yang ada di dalam masyarakat pada saat ini tercipta kehidupan yang damai sejahtera, aman, damai, sejahtera. Begitu ya, sobat kembali semuanya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menolong kita semua, boleh mengingatkan kita kembali untuk terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena memang itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, mari sobat kembali kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada sore petang hari ini. Kami telah bersama-sama belajar bahwa berbuat baik itu adalah keharusan yang harus kami lakukan. Karena memang hal itulah yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkati kami, mampukan kami untuk kami boleh terus-menerus melakukan kebaikan dalam kehidupan kami ini. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan kebaikan. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan Engkau terlebih dahulu memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong kami, Sang Pemelihara kehidupan kami, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin.